Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sukron TV. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar setiap saya membuat video terbaru, Anda selalu mendapatkan notifikasinya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali ya. Ini pernyataan dari Roky Gerung. Nah, ini ada sepenggalan pernyataan dari Roky Gerung, bahwasanya gini kata Roky Gerung, Anies tidak mungkin menang. Nah, sebabnya apa? Biasanya Roky Gerung itu berkata sesuatu itu biasanya ada analisa ilmiahnya. Nah, kira-kira apakah benar ya Anies tidak mungkin menang atau tidak akan menang? Dan juga ya, ini ada hal yang menarik ya. Ketika Bapak Prabowo kampanye di salah satu tempat, ada kucing dari peserta kampanye itu digendong Pak Prabowo. Nah, si kucingnya ini langsung tertidur, kayaknya anteng dan nyaman banget ya. Karena memang kita ketahui bahwasanya Pak Prabowo di rumahnya itu ada kucing kesayangannya. Banyak kucingnya, ada kucing yang paling disayangi namanya Bobby. Nah, ini bahkan punya Instagram dan TikTok juga ya. Nah, jadi banyak yang tahu juga bahwa Pak Prabowo ini memang pecinta binatang, khususnya kucing. Nah, ada yang bahkan parodikan ya, kalau Pak Prabowo ini pas kampanye gendong kucing. Nah, ini bahkan ada netizen yang bilang ini harus ada yang menyaingi. Nah, kalau Pak Prabowo identik dengan kucing, ya berarti kayak Anies ini identik dengan onta. Nah, apakah ontanya nanti akan digendong oleh Pak Anies? Itu netizen nanti akan membuat apa ya, pernyataan yang mungkin lucu juga ya di sini. Dan juga terkait angin yang punya KTP seperti itu, banyak parodinya. Langsung saja kita simak kelucuan-kelucuan parodi dari netizen. Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Roky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Tanggal 14 Februari, hari apa? Hari Rabu. Hari apa? Hari Rabu. Keras, hari apa? Perasaan udah kenceng. Kurang kenceng ya, Pak. Hari Rabu. Hari perubahan. Emang tanggal 14 Februari itu hari perubahan ya, Pak? Dari hari Rabu menjadi hari Kamis gitu, Pak? Atau gimana ya, Pak? Kurang paham saya. 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Oh, maksudnya berubah jadi presiden gitu ya, Pak? Jika Bapak menang. Lah kalau kalah, berubah jadi apa, Pak? Pak. Viral Prabowo memeluk kucing hingga kucing itu nyaman di pelukan Prabowo, yang mana kucing itu diambil dari penonton di tengah-tengah kampanye. Ini membuat simpati publik, terutama para pecinta kucing dan para pecinta binatang. Nah, kita sebagai pendukung Pak Anies jangan mau kalah. Pak Anies juga cinta binatang. Nanti kalau Pak Anies kampanye, tolong siapapun yang punya onta bawa ketika Pak Anies kampanye, biar ontanya nanti diambil ke atas panggung dan dipeluk oleh Pak Anies. Kita jangan mau kalah, karena Pak Anies juga cinta hewan, terutama hewan Arab, yaitu onta. Jangan lupa ya, nanti bawa onta biar dipeluk sama Pak Anies di panggung. Siap? Itu ajudannya awal. Itu yang pakai topi.
Bisa anteng kayak gitu ya kucing kalau dipeluk Pak Prabowo. Tapi memang berpengalaman juga ya Pak Prabowo, karena memang setiap hari di rumahnya itu memang memelihara kucing dan itu sangat disayangi. Jadi kalau ada kucing yang dipeluk, itu pasti sudah ada tekniknya bagaimana kucing itu nyaman dipelukannya sampai tertidur kayak gitu ya. Kakak udah dipegang sama Pak Prabowo. Gundul patul gembelengan, wakul gembelengan, wakul limpang segane dadi salatan, wakul limpang segane dadi salatan, serewel semprot. Calon Presiden nomor urut 1, kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya, jadi apa yang terjadi di Jakarta? Kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor, dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Ya. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan
manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh dialah sebagai penyebabnya. Siapa terlena, pastinya terpana. Bujukmu, rayumu, yang meminta simpati dan dukungan. Bunyinya, rayunya, suaranya yang... Apa cita, apa cita, coba cita. Nah, itu dia kelucuan-kelucuan dari netizen ya, yang memparodikan Pak Anies ini. Kalau kita telaah, kita resapi, kata-katanya itu memang manis sekali. Terkadang kalau untuk kalangan menengah ke bawah mungkin kayaknya muter-muter nggak nyambung ya, karena memang sulit dicerna juga ya, terlalu memutar kata. Nah itu tadi ya, bahkan tadi itu yang lucu juga ya, ketika Pak Prabowo saat kampanye ada yang bawa kucing digendong, itu bahkan ada netizen yang langsung menuju ke Pak Anies, katanya kalau Pak Anies kampanye juga kalau ada yang bawa unta silakan digendong. Wah ini sungguh apa ya, yes, lucu semuanya. Oke, silakan nilai sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.